Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan cerita tentang Elvis Presley, seorang mega bintang rock and roll pada masanya. Tumbuh besar di keluarga sederhana di lingkungan orang kulit hitam membuat Elvis tumbuh dengan selera musik yang berbeda dibanding orang kulit putih pada umumnya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seseorang yang akan membawanya menjadi seorang legenda. Cerita tentang kisah jatuh bangunnya karir Elvis dan hubungan rumitnya dengan sang manajer kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Elvis yang dirilis pada tahun 2022. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari Colonel Parker, manajer dari seorang mega bintang bernama Elvis Presley. Namun pada akhirnya nanti, Colonel Parker dianggap sebagai orang di balik kematian Elvis. Dia melakukan penipuan besar terhadap Elvis dan keluarganya. Scene kemudian berubah menampilkan Colonel Parker yang terbangun di ranjang rumah sakitnya. Meskipun pada saat itu dia mendapat kebencian publik karena kejahatannya, dia tak pernah merasa bersalah. Menurutnya, dialah yang menciptakan dan memberikan panggung untuk Elvis. Pada awalnya, Colonel Parker hanyalah seorang yatim piatu yang kabur kemudian masuk ke kelompok sirkus dan mempelajari seni snowy job untuk mendapatkan uang. Selanjutnya, Colonel Parker turun ke dunia musik country dengan bintang andalannya Hank Snow. Suatu hari, Jimmy, anak Hank, membawakan sebuah piringan hitam dari kota. Piringan hitam tersebut berisi rekaman lagu berjudul That's Alright milik seorang penyanyi muda bernama Elvis Presley. Katanya, semua anak-anak di kota mendengarkan itu. Saat didengarkan, orang-orang sadar lagu tersebut memiliki khas musik orang kulit hitam. No, they are not putting a colored boy on the hayride. That's the thing. He's white. He's white. Namun betapa terkejutnya Colonel Parker saat Jimmy memberitahu kalau penyanyinya adalah orang kulit putih. Kebetulan malam itu Jimmy dan Elvis akan tampil di tempat yang sama. Maka malam itu ketika Jimmy tampil, Colonel Parker berkeliling di belakang panggung untuk melihat sosok Elvis. Saat itu teman-teman Elvis tengah menenangkan Elvis yang gemetar karena gugup. Tak hanya itu, mereka juga bersama-sama mendoakan Jesse, saudara kembar Elvis yang meninggal ketika lahir. Saat masih kecil, setelah ayahnya ditangkap polisi karena menggunakan cek palsu, Elvis dan ibunya terpaksa pindah ke perumahan khusus orang kulit putih di lingkungan ras berwarna. Elvis tumbuh dengan cita-citanya ingin menjadi superhero untuk membebaskan ayahnya dari penjara, lalu membelikan mobil Cadillac merah muda untuk ibunya. Di tempat itulah Elvis sering bergaul dengan anak-anak kulit hitam. Seringkali dia mengintip tempat yang menampilkan live music blues dengan gerakan sensual dari penarinya. Tak jauh dari sana, ada juga tempat gereja tempat orang-orang kulit hitam berdoa. Gemuruhnya suara jemaat yang bernyanyi mencuri perhatian Elvis untuk datang ke sana. Akhirnya, Elvis pun menyusup ke dalam. Semua orang bernyanyi dan menari bersama. Hingga tanpa sadar tubuh Elvis pun ikut menari, dari situlah Elvis menemukan gerakan khasnya. Tahun 1954, Sam Phillips dari Sun Records mengajaknya untuk merilis rekaman musik country yang akhirnya membawanya ke panggung pertunjukan. Pertama kali melihat Elvis naik ke atas panggung, Colonel Parker melihatnya begitu aneh. Rambut gelimis dengan pakaian serba pink serta make up feminim, membuat Elvis terlihat seperti anak yang layak untuk dibully. Namun begitu musik dimainkan dan Elvis mulai bernyanyi dengan gerakan khasnya, para gadis mulai bersorak untuknya. Colonel Parker yang tadinya melihat Elvis aneh, kini merasa kalau dia telah menemukan takdirnya. Elvis tak begitu saja langsung menjadi idola. Dia tumbuh seperti anak pada umumnya, bersekolah dan magang kerja menjadi tukang listrik.
Meski begitu, dia tetap menarik perhatian banyak gadis dan mungkin pantas mendapat julukan tukang listrik paling keren. Namun, ketertarikannya pada gaya-gaya orang kulit hitam masih sama. Sebab itu, dia sering nongkrong di Beale Street, tempat komunitas orang kulit hitam berkumpul di Memphis. Mulai dari gaya dandanan hingga selera musik mereka, selalu dia perhatikan. Hingga kemudian Elvis mendapat tawaran dari Kolonel Parker untuk melakukan tur selama 4 hari. Elvis berusaha meyakinkan ibunya yang tidak setuju dengan turnya. Ibunya khawatir orang-orang akan membuat Elvis jauh darinya. Elvis pun menjelaskan bahwa semua yang dilakukan demi orang tuanya. Dia hanya ingin mendapatkan banyak uang selagi bisa, sebab tak menutup kemungkinan karirnya pun akan berakhir dalam sekejap. Selanjutnya, mulailah Elvis menjalankan tur bersama Kolonel Parker menjadi penampilan pembukaan untuk Hank Snow. Konser mereka selalu dipenuhi penonton yang penasaran dengan Elvis si pendatang baru, bukan karena ingin melihat Hank Snow si bintang utama. Begitu Elvis mulai bernyanyi, para gadis muda berteriak histeris terpikat pesona Elvis. Lebih gilanya, mereka bahkan melemparkan celana dalam ke atas panggung. Setiap selesai tampil, Elvis harus menetap di hotel untuk menghindari para penggemarnya yang tak terbendung. Merasa terancam dengan kepopuleran Elvis, Hank Snow meminta Kolonel Parker untuk tidak lagi mengikutsertakan Elvis dalam tur. Suatu ketika, Kolonel Parker mendapati Elvis sedang jalan-jalan sendirian. Kolonel Parker kemudian mengajaknya berbicara. Katanya, dia meyakini talenta Elvis yang bisa bersinar terang di masa depan. Elvis bisa menjangkau yang lebih besar bahkan main film. Elvis senang mendengarnya dan berharap bisa bekerja sama dengan orang sehebat Kolonel Parker. Kolonel Parker kemudian mengajak Elvis untuk kontrak eksklusif. Dengan catatan, Elvis harus lepas dari label Sun Records dan pindah ke RCA Records. Elvis pun setuju, apalagi demi dirinya, Kolonel Parker bahkan rela melepas kontrak Hank Snow. Saat tanda tangan kontrak, orang tua Elvis awalnya masih ragu pada Kolonel Parker yang mereka tak kenal sama sekali. Mereka bahkan tak sempat mencari pengacara keluarga untuk mengurus kontrak mereka. Namun, Kolonel Parker berkata bahwa manajemen akan diatasnamakan Elvis dan ayah Elvis akan mengisi posisi sebagai manajer perusahaan. Mendengar itu, ayah Elvis pun setuju. Kemudian Elvis perlahan meyakinkan ibunya untuk tanda tangan. I like it very much, son. Especially your son. Mama, it's gonna turn out so good. No poverty ever again. Karir mega bintang Elvis pun dimulai. Dia memulai rekaman dengan RCA Records yang memiliki jalur distribusi berskala nasional. Kolonel Parker memberitahu agar Elvis memutuskan kekasihnya, karena sebagian penggemarnya adalah perempuan sehingga dia harus membuat citra seorang pria single. Dengan cepat, rumah mewah dan mobil Cadillac merah muda untuk ibunya berhasil dia beli. Selain konser, Elvis juga tampil di program televisi. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Kolonel Parker membuat berbagai merchandise untuk dijual pada penggemar dan menerima endorse. Suatu waktu, Elvis diminta tampil di acara milik seorang selebriti bernama Milton Berle yang broadcastnya secara nasional. Alih-alih menyanyikan lagu balad seperti yang diminta acara yang disiarkan langsung tersebut, Elvis justru membawakan lagu Hound Dog dengan gaya khasnya. Elvis membuat seluruh pemirsa televisi, terutama para gadis muda, tergila-gila padanya. Namun tidak dengan seorang bapak politikus yang kebetulan melihat tayangan acara tersebut sedang ditonton oleh anggota keluarganya. Politikus tersebut kemudian memberikan kecaman terhadap penampilan Elvis yang dianggap terlalu vulgar, melanggar hukum pemisahan dan merendahkan martabat kaum kulit putih selevel dengan orang kulit hitam. Dari situ mulailah muncul petisi-petisi untuk memboikot Elvis dari televisi. Kolonel Parker pun dipanggil oleh Senat dan diminta untuk mengatur penampilan artisnya. Akhirnya, pada acara Steve Allen Show, Elvis pun merubah penampilannya menjadi lebih rapi. Kolonel Parker mengatakan bahwa mereka akan memulai era Elvis yang baru, di mana Elvis akan berpakaian lebih rapih dan berhenti menggerakkan kakinya saat bernyanyi. Sebenarnya Elvis merasa sangat tidak nyaman dengan perubahan gayanya. Elvis menganggap penampilan hari itu adalah penampilan paling memalukan sepanjang hidupnya.
Elvis kemudian membicarakan hal tersebut dengan kedua orang tuanya. Ayahnya meminta Elvis menuruti saja apa kata Kolonel Tom Parker. Namun ibunya berkata, jika Elvis tak bahagia, maka jangan lakukan. Bagaimana caranya bernyanyi adalah berkat dari Tuhan dan Elvis memiliki hak untuk tetap melakukannya. Ibunya juga mengatakan bahwa jangan sampai Elvis tak bisa jadi diri sendiri. Namun Elvis berpikir berbeda. Karena bagaimanapun dia merasa bersyukur berkat Kolonel Parker, dia bisa mendapat semua kekayaan yang dimiliki saat itu. Elvis justru merasa heran pada ibunya karena seberapapun besar hal yang dia berikan, ibunya tak pernah merasa senang. Sebenarnya, ibu Elvis hanya tidak suka Kolonel Parker terlalu mengatur hidup Elvis. Untuk menghibur diri, Elvis pun pergi klub handy, tempat biasanya dia berkumpul bersama teman-teman kulit hitamnya. Di depan gerbang rumahnya, para penggemar berkerumun menyuarakan bahwa mereka merindukan Elvis yang lama. Elvis menceritakan masalahnya kepada Bibi, sobat kulit hitamnya. Bibi memberi saran agar Elvis tampil seperti Elvis yang apa adanya. Bibi yakin Elvis tak mungkin dipenjara karena dia seorang kulit putih yang terkenal. Tak lama setelah itu, ketika puluhan ribu orang berkumpul untuk melihat penampilan Elvis, senator tengah mengadakan kampanye tentang larangan industri hiburan yang menyebarkan budaya Afrika. Sebelum naik ke atas panggung, Elvis sudah banyak mendapat pesan dari berbagai pihak agar tidak melakukan gerakan khasnya. Namun Elvis sudah membulatkan tekad bahwa dia harus mendengarkan kata hatinya. Elvis tampil sebagai Elvis yang dulu dengan gaya yang membuat publik terpikat. Penampilannya malam itu membuat semua orang kaget, terutama Kolonel Parker. Kolonel Parker tak pernah menyangka Elvis tak mendengarkan perkataannya. Dia pun segera menyuruh orang tua Elvis keluar dari area penonton dan meminta petugas segera menarik Elvis dari panggung. Now would be a good time to get back into the car. Pasukan polisi langsung mengamankan Elvis. Karena perbuatannya, Elvis mendapat surat perintah dari presiden untuk mengikuti wajib militer ke Jerman selama 2 tahun. Ibu Elvis tak terima jika Elvis pergi. Kolonel Parker pun memberitahu bahwa Elvis harus memilih antara dipenjara atau ikut wajib militer. Tak hanya itu, polisi juga menyelidiki latar belakang ayah Elvis yang pernah masuk penjara. Jika Elvis menolak wajib militer, media mungkin akan menuliskan bahwa Elvis berasal dari keluarga berandalan. Akhirnya, Elvis setuju untuk menjalani wajib militer. Namun sebelum berangkat, dia akan mengikuti pelatihan selama 6 bulan. Ibu Elvis yang sejak dulu selalu khawatir akan kehilangan anak lelakinya itu, mulai mengkonsumsi alkohol dan akhirnya meninggal. Elvis sangat terpukul menerima kenyataan itu. Worried and drank. Tak tahu apalagi yang harus dilakukan, ayah Elvis meminta tolong pada Kolonel Parker untuk mengajak Elvis berbicara. Setelah dibujuk, Elvis pun mau keluar dari persembunyiannya dan menemani ayahnya menemui para wartawan. Selama Elvis wajib militer nanti, Kolonel Parker berjanji akan tinggal di rumah Elvis dan mengurus semuanya. Sebegitunya Kolonel Parker melindungi, membuat Elvis sangat percaya dan sudah menganggapnya seperti ayahnya sendiri. Dalam hatinya, Kolonel Parker berharap dalam waktu 2 tahun, Elvis akan kembali dengan tampilan fresh sebagai seorang idola yang patriotik dan nasionalis. Rencananya, Elvis akan mencoba masuk menjadi pemain film Hollywood. Tahun 1959, Elvis menjalin hubungan dengan Priscilla, putri perwira Angkatan Udara Amerika Serikat. Singkat cerita, selesai wajib militer, Elvis pun muncul kembali ke dunia industri hiburan sebagai pemain film. Tahun 1967, Elvis pun menikahi Priscilla dan mereka dikaruniai seorang anak bernama Lisa. Kolonel Parker berhasil membuat Elvis menjadi aktor bergaji tertinggi saat itu. Elvis terus-menerus bekerja tanpa henti. Namun, karena perkembangan yang terjadi pada dunia yang melibatkan Perang Vietnam, meninggalnya aktivis kulit hitam bernama Martin Luther King
Munculnya para pendemo dan mulai meroketnya nama The Beatles di Amerika membuat nama Elvis pun mulai redup. Untuk mencoba bertahan, berbagai film berbiaya murah pun diproduksi namun akhirnya tak laku. Elvis kemudian menyadari seberapa banyak uang yang dia hasilkan, uangnya langsung menguap habis karena semua orang bergantung padanya. Melihat betapa Elvis tak bahagia, Priscilla berkata kalau dia lebih memilih hidup tak bergelimang harta asal Elvis bisa merasakan bahagia. Priscilla tahu kalau Elvis hanya bahagia saat menyanyikan genre musik yang disukai. Maka dari itu, sebelum datang ke program Christmas Special yang telah diatur oleh kolonel dengan sebuah stasiun televisi, Elvis terlebih dahulu mengatur pertemuan dengan Bonds dan Binder yang membuat James Brown dan The Rolling Stones terkenal. Mereka memberi saran agar Elvis keluar dengan gaya Elvis sekarang yang menjadi spesialis lagu Natal. Mereka akan membantu mengarahkan kembali ke root asalnya sebagai seorang bintang rock and roll. Elvis sendiri sudah menyadari bahwa dirinya tersesat dan orang-orang telah memanfaatkannya. Jadi kali ini dia akan mengabaikan arahan Kolonel Parker. Elvis pun menyiapkan konsep baru untuk acara yang seharusnya untuk menyambut hari Natal menjadi sebuah panggung kembalinya Elvis yang sebenarnya. Tentu saja hal tersebut membuat Kolonel Parker kebingungan menjelaskan pada sponsor. Energetic. Is Here Comes Santa Claus next? Absolutely. Selesai penampilan Elvis, Kolonel Parker mengatakan bahwa di akhir acara, Elvis harus menyanyikan lagu Natal atau Elvis akan dituntut karena melanggar kontrak. Dia juga mengancam akan berhenti menjadi promotor jika Elvis tak mau melakukannya, dan tuntutan pelanggaran kontrak harus Elvis tanggung sendiri. Akhirnya, di hari berikutnya, Elvis menyanyikan lagu yang liriknya sudah diubah. Penampilan Elvis mendapat respon positif dari publik dan dia mulai mendapatkan pamornya kembali. Saat itu, Kolonel Parker menyadari bahwa Elvis akan kembali bersinar hanya saja bukan karena pengaruhnya. Perlahan tapi pasti, Elvis mendapatkan kehidupannya yang bahagia kembali. Saat itu baru diketahui bahwa setahun sebelumnya, Kolonel Parker menolak tawaran kerjaan untuk Elvis di luar negeri. Di saat yang sama, Kolonel Parker banyak menumpuk hutang karena judi. Kabar bahwa Elvis sudah dipegang oleh orang lain sudah diketahui pemilik kasino, sehingga Kolonel Parker tak lagi diizinkan menambah hutang. Kolonel Parker yang mulai tersingkirkan kemudian jatuh sakit. Mendengar Kolonel Parker sakit, Elvis berbaik hati ingin menjenguknya. Elvis tak menyangka Kolonel Parker masuk rumah sakit karena serangan jantung. Dia jadi agak ragu untuk memberitahu keinginannya untuk menghentikan kerjasama bisnis mereka. Tapi kemudian Kolonel Parker mengatakan soal rencana tur Elvis ke luar negeri yang memerlukan budget tinggi. Jadi dia memberikan alternatif untuk mengadakan konser di salah satu hotel terbaru di Vegas, yaitu International Hotel. Elvis pun diajak untuk meninjau lokasi. Di sana ada sebuah arena pertunjukan yang luas. Kolonel Parker berkata kalau Elvis bisa bebas bereksperimen memasukkan jenis musik yang diinginkan. Hotel akan membiayai konser karena hotel butuh promosi untuk menarik pengunjung. Karena tawaran tersebut, kerjasama mereka berdua pun berlanjut. Segala persiapan konser dilakukan. Snowman strikes again. You know, the first thing that I ever recorded, the very first thing. Oh, me, any way you do. Flames the band, flames will come off like a guitar. Elvis hanya perlu melakukan konser selama 6 minggu dan setelahnya dia bebas melakukan tur dunia. Billboard yang sangat besar pun dipasang. Tak heran jika gedung pertunjukan pun penuh dibadati oleh para penonton. Saat itu, Elvis seperti menemukan kembali gairah mudanya sebagai anak dari Memphis yang antusias dengan musik blues. Karena penampilannya yang memukau, Kolonel Parker berbincang dengan para petinggi hotel bahwa mereka bisa menahan Elvis untuk tak melakukan tur dunia dan menetap di hotel dengan memberikan bayaran yang setimpal.
Akhirnya, tanpa sepengetahuan Elvis, Kolonel Parker membuat kontrak untuk Elvis dengan pihak hotel selama 5 tahun dengan biaya $1 juta per tahun. Tak hanya itu, dia menambahkan secara diam-diam klausul mengenai penghapusan hutangnya di kasino dan mendapat kredit tak terbatas. Kolonel Parker bahkan mendapat izin untuk menjual berbagai merchandise Elvis. Di akhir pertunjukan, Elvis turun dari panggung dan memberikan ciuman pada para penggemar perempuannya tanpa memikirkan perasaan Priscilla yang juga hadir di sana. Semua orang terharu dengan kesuksesan konser hari itu, tapi Kolonel Parker lebih terharu lagi karena ia akan berhasil melunasi hutang-hutangnya. Mereka pun berpelukan dan saling berjanji untuk kembali meraih kesuksesan bersama. 6 minggu pun berlalu, Elvis masih terus membakar panggung International Hotel. Namun Elvis harus masuk rumah sakit karena kelelahan. Di saat Kolonel Parker sibuk mencari alasan agar Elvis tidak jadi melakukan tur dunia, secara kebetulan saat itu Elvis mendapatkan serangan dari penonton di Las Vegas dan mendapatkan surat ancaman pembunuhan. Kolonel Parker memanfaatkan hal itu untuk menahan Elvis tidak keluar negeri. Dia berkata, keamanan Elvis tidak bisa menjamin, bila melakukan tur dalam negeri, dia bisa mengatur semuanya dengan koneksi yang dia miliki. Karena Elvis tetap ingin melakukan tur, akhirnya dengan alasan untuk mengisi jadwal selama proses mengurus keamanan luar negeri, Kolonel Parker menjadwalkan tur Amerika sebanyak 15 kota dalam 15 hari. Elvis melakukan perjalanan tur dengan jet pribadinya, bekerja sama dengan wali kota dan dengan keamanan melebihi presiden. I'll get guarantees from every mayor. You'll have more security than the president. Team ties. Untuk menjaga staminanya, begitu naik ke jet pribadi untuk ke kota selanjutnya, Elvis akan disuntikan obat agar bisa beristirahat. Elvis terus bekerja tanpa jeda seperti robot penghasil uang. Untuk memenuhi janji tur luar negeri, Kolonel Parker menciptakan konser satelit yang disiarkan di berbagai negara. 1,5 miliar orang menonton dalam semalam hanya untuk Elvis. Tapi ternyata semua itu belum cukup. Elvis yang terbiasa setiap hari menerima banyak cinta di atas panggung, ketika tak ada jadwal, dia tak bisa merasa cukup dengan cinta dari keluarga. Dia pun mulai mengkonsumsi obat penenang yang akhirnya membuat dia mulai berhalusinasi. Priscilla semakin tidak suka dengan perubahan Elvis. Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Elvis membawa anak mereka, Lisa. Bukan karena tak lagi mencintai Elvis, hanya saja kondisi Elvis saat itu tidak baik untuk perkembangan anak mereka. Priscilla butuh Elvis sebagai suaminya dan Lisa butuh Elvis sebagai ayah. Elvis pernah mendapat ajakan bernyanyi di Mississippi bersama teman-teman kulit hitamnya. Namun, Kolonel Parker tak memberinya izin. Terkekangnya Elvis membuat Jerry yang bertanggung jawab untuk tur luar negeri mencoba mencari tahu alasan kenapa Kolonel Parker selalu melarang Elvis pergi ke luar negeri. Dan didapatlah fakta bahwa Kolonel Parker tak bisa pergi ke luar negeri karena merupakan seorang imigran gelap dari Belanda. Dia tak memiliki kewarganegaraan dan tak memiliki identitas resmi. Tak pernah ada nama Kolonel Parker. Elvis langsung tak sadarkan diri begitu mendengar hal tersebut. Di saat kondisi Elvis masih syok dan mungkin juga kelelahan, Kolonel Parker memaksa Elvis harus naik ke atas panggung meskipun harus dengan suntikan obat. Di akhir penampilannya, secara terang-terangan di hadapan semua penonton, Elvis mengatakan bahwa Kolonel Parker telah menculiknya dan mengurungnya di sangkar emas. Elvis juga mengatakan bahwa Kolonel Parker memiliki hutang yang besar dan secara tak terhormat, Elvis memecatnya di hadapan seluruh penonton. Setelah itu, Kolonel Parker memutus kerja dokter pribadi Elvis dan menghitung biaya kerugian yang harus perusahaan Elvis bayar padanya. Melihat angka tersebut, Elvis bertanya pada ayahnya, bagaimana mungkin mereka bangkrut padahal dia sudah berkarir sangat lama. Ayahnya menjawab, Elvis menghabiskan banyak uang untuk mobil, para gadis, pakaian, dan pesawat baru. Elvis meminta ayahnya yang sebagai manajer bisnis untuk melakukan sesuatu. Ayahnya berkata tak bisa melakukan sesuatu dan meminta Elvis untuk menerima Kolonel Parker kembali. Namun Elvis tak mau melakukan itu. Elvis sangat marah, Kolonel Parker sudah mengambil 50% dari apa yang dia hasilkan dan kini ingin mengambil rumah yang dia beli untuk ibunya. Akhirnya, Elvis bersikeras pergi dengan atau tanpa ayahnya.
Di depan pintu elevator, dia bertemu dengan Kolonel Parker. Elvis memaki-maki Kolonel Parker yang dia anggap sebagai lintah darat yang membuatnya seperti tambang uang. Namun, Kolonel Parker tak terlihat tersulut emosi. Dia berkata bahwa mereka berdua hanyalah orang yang saling mendukung mimpi satu sama lain untuk terbang menuju keabadian. Tiba-tiba, Elvis jadi tak bisa melawan hatinya sendiri yang merasa berhutang budi terhadap peran Kolonel Parker dalam mengangkat karirnya. Akhirnya Elvis mengurungkan niatnya tur luar negeri dan meminta ayahnya menarik kembali Kolonel Parker. Elvis menyelesaikan tahun kelimanya di International Hotel. Namun tahun kelima itu, Elvis jalani dengan kesendirian dan kemurungan ditemani obat-obat penenang. Setelah periodenya di Las Vegas selesai, Elvis sudah sulit untuk berdiri. Priscilla sudah mengajaknya tinggal di San Diego untuk pemulihan. Dia harap Elvis mau pergi bersamanya demi Lisa, anak mereka. Tapi Elvis merasa dirinya tak lagi memiliki mimpi, tak memiliki sesuatu yang abadi, dan yakin dirinya akan segera dilupakan. Elvis adalah orang yang mendedikasikan diri untuk orang-orang yang telah berjasa kepada dirinya. Tahun 1977, Elvis pun meninggal di usianya yang ke-42 karena gagal jantung. Seluruh warga negara Amerika berduka. Bahkan, Presiden Amerika saat itu langsung menyatakan duka citanya kehilangan legenda Elvis Presley, The King of Rock and Roll. Tuntutan terhadap penyalahgunaan uang oleh Kolonel Parker kemudian dilakukan. Setelah melewati beberapa persidangan, rumah Elvis pun aman dari tangan sang mantan manajer. Kolonel Parker menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian dari satu meja judi ke meja judi lainnya, hingga akhirnya meninggal dunia karena kesehatannya yang memburuk. Seperti itulah kisah tentang Elvis Presley, seorang mega bintang rock and roll pada masanya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.